Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita sampai 34 ya. Kita sudah sampai di akhir-akhir untuk matan. Nanti kita baca syarah dari beliau. 33 sudah ya, tentang Al-Quran itu makhluk adalah ucapan kufur. Yang kekufuran tersebut menurut beliau yankilu anil millah, bisa menyebabkan keluar dari Islam. Tergantung nanti sudah sampai hujah apa belum. Maka untuk orang per orang tetap kita jaga lisan kita. Jangan pernah mengatakan si A kafir, si B kafir, si C kafir, sementara mereka jelas-jelas muslim, ke masjid, sholat, berjamaah, dan seterusnya. Masih ada hubungannya, 34. Waman syakka, barang siapa yang ragu. Kalau kemarin tidak ragu, Al-Quran makhluk, Al-Quran bukan kalamullah, tidak ragu dia. Nah, sekarang ragu. Fi kalamillah, tentang kalam Allah, tentang Al-Quran. Fawaqafa fihi syakkan, lalu keraguan itu bersarang di hatinya. Kan keraguan itu kadang-kadang muncul, lalu hilang lagi. Kadang-kadang muncul, lalu hilang lagi. Apa iya ya, surga neraka itu kekal selama-lamanya? Mungkin satu ketika datang, habis itu hilang lagi, lupa kita. Nah, ini enggak masalah. Ini enggak masalah. Berarti iblis, syaitan tidak diberi tempat oleh Allah di hati kita. Atau dengan kata lain, kita dilindungi oleh Allah. Beda dengan yang tidak dilindungi oleh Allah, keraguan itu bersarang di hatinya terus. Apa iya surga neraka itu kekal selama-lamanya? Mungkin 1 juta abad doang kali, habis itu hilang. Ya. Mungkin juga ya kan? Macam-macam. Kok bersarang? Berarti Allah tidak melindungi hati kita. Tentu kita berlindung kepada Allah dari kekufuran yang tidak nyata seperti itu. Yaqul la adri, lalu dia mengatakan dalam hatinya, la adri, aku tidak tahu, makhlukun am ghairu makhlukin, apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Gitu. Diawali dari keraguan, lalu dia mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Berarti tidak menjazmkan, tidak memastikan, tidak meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran bukan makhluk. Dia tidak meyakini, dia ragu, dia nggak tahu. Kan hukum tidak tahu terhadap sesuatu yang jelas dalilnya kufur apa tidak? Kufur. Kalau menyangkut akidah, saya nggak tahu. Allah itu punya anak atau tidak, saya nggak tahu. Kafir nggak? Kafir. Dia harus tahu, kita semua harus tahu bahwa Allah tidak punya anak. Aku tidak tahu apakah Allah itu akan hidup selama-lamanya atau tidak. Kafir. Aku tidak tahu Allah itu menjadikan Ibrahim sebagai khalil atau tidak. Kafir. Nah, nanti tinggal hujah sudah nyampe apa belum. Nah, orang yang ragu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, makhluk atau bukan, apa kata beliau? Fahuwa jahmiyun. Maka dia Jahmiyah. Sudah masuk dalam kelompok Jahmiyah, tentu keluar dari Ahlus Sunnah. Dalam hal ini keluar dia dari Ahlus Sunnah, masuk kelompok Jahmiyah.
Kenapa? Karena harus tahu. Dalam hal akidah harus tahu. Kaidah tafsir kita tidak harus tahu. Kaidah hadis kita tidak harus tahu. Bahasa Arab tidak harus tahu. Tetapi tentang akidah tauhid harus tahu. Makanya wajib belajar. Belajar yang benar kepada guru-guru Ahlus Sunnah As-Salaf agar taunya pengetahuannya benar. Bahwa Al-Quran bukan makhluk, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ini semua ada di ayat, ada di hadis, dan kita harus tahu. Buat apa Allah firmankan, Nabi sabdakan, kalau kita tidak harus tahu? Harus, wajib. Maka mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid sebelum yang lain. Percuma kekuasaan, percuma persatuan Islam kalau tauhidnya tidak benar, akidahnya tidak benar. Karena justru persatuan yang sesungguhnya adalah apa? Adalah ketika seluruh kaum muslimin bertauhid, itu persatuan yang sesungguhnya. Walaupun berantem, walaupun bahkan saling membunuh, kan pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, walaupun mereka saling membunuh, tapi insya Allah mereka kedua pasukan itu nanti akan bertemu di surga. Mending mana? Berantem bahkan berbunuh-bunuhan, akhirnya ketemu di surga. Di surga ngapain? Tentu berangkulan, berpelukan. Nggak mungkin di surga tusuk-tusukan. Tusuk-tusukan di neraka, saling caci maki di neraka, saling melaknat itu di neraka. Nggak mau? Bersatu kita di dunia, berangkulan, berpelukan, tanpa membahas tauhid, membahas akidah, tidak bahas manhaj, yang penting sesama muslim. Mau tahlilan mau tidak, mau soli mau tidak, mau pro ke sholawat nariyah apa anti sholawat nariyah, nggak usah dibahas. Yang penting kita bersatu. Lalu ketemu di neraka, mau seperti itu? Mau seperti itu? Tentu kita nggak mau. Mendingan kita rame di sini, mendingan kita berantem di sini, debat di sini, akhirnya masuk surga. Tentu mending begitu daripada di sini adem ayem saja, nggak ada berantem, nggak ada rame, tapi ketemu di neraka buat apa? Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu sesama mereka kan berangkulan, berpelukan di dunia ini. Nanti lihat bagaimana anak dengan bapak saling caci maki, saling mengutuk, saling melaknat. Adik dengan kakak, suami dengan istri. Itu akan kita saksikan nanti, mereka saling mengutuk, saling melaknat satu sama lain di neraka. Tentu kita tidak mau seperti itu. Maka harus benar akidah kita, tauhid kita. Nah, dalam rangka mencari kebenaran, ada panas hati, panas telinga. Karena pembahasan ya tentu tidak bisa dihindari. Ini syirik, ini bid'ah, tidak bisa dihindari. Karena memang syirik, mau dibilang apa? Memang bid'ah, mau dibilang apa? Ya, mau dibilang nggak sunnah, ya itulah bid'ah. Nggak sunnah ya bid'ah. Ya udah, katakan bid'ah, katakan syirik, mau dibilang apa lagi? Batil, mau dibilang apa? Batil. Wa man waqafa fil Qur'an, barang siapa dia bersikap terhadap Al-Quran itu tawakuf, diam. Kalau tadi kan ragu kita tahu apa itu ragu ya. Kalau ini diam, nggak tahu, jahilan, dia jahil. Dia tidak tahu ya, bukan ragu. Kalau tadi kan keraguan, lalu mengatakan seperti ini, belum datang apa khabar, belum datang ilmu, belum datang informasi. Seperti umumnya saudara kita hari ini, rata-rata saudara kita yang belajar agama dari TK, SD, SMP belum sampai pembahasan ini. Yang diajarkan masalah wudu, masalah tayamum, masalah yang lain.
Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang jahil, belum sampai ilmu tersebut kepada mereka? Apa kata beliau? Ulima. Diberitahu, diajarkan, dikasih tahu. Gitu. Ketika kita tahu saudara kita, tentu di sini butuh kesikohan ya, sebagaimana yang sering kita bahas, kecuali anak, murid, istri, bawahan, kasih tahu. Wa buddi'a, tetap dinyatakan bid'ah kalau dia nggak tahu. Tetap, karena wajib tahu. Wajib tahu, sementara dia tidak tahu. Buddi'a. Itu keadaan yang bid'ah. Karena Allah tidak mau seseorang tidak tahu apakah Allah punya anak apa tidak, Allah bersemayam di arsy apa tidak, Allah dilahirkan apa tidak. Kok nggak tahu? Allah nggak mau. Maka diulang-ulang dalam Al-Quran, diulang-ulang lewat lisan Nabi SAW agar mereka tahu aku itu begini, aku begini, aku begini. Maka diulang-ulang. Kalau tidak tahu, buddi'a, dibid'ahkan dia. Ya, maka mengetahui, tidak mengetahui kalau Allah tidak punya anak, tidak mengetahui kalau Allah punya tangan, tidak mengetahui kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tidak mengetahui kalau Allah punya jari, maka ini keadaan yang bid'ah. Walam yukaffar, tapi tidak boleh dikafirkan. Karena bid'ah belum tentu kafir. Bid'ah belum tentu kafir. Maka 72 aliran sesat, 72 firqah, kafir apa tidak kafir? Tidak kafir, belum kafir. Belum keluar dari Islam. Berarti ada harapan masuk surga apa tidak? Tentu ada harapan masuk surga. Karena berat. Mengkafirkan seorang muslim itu berat, apapun yang dia lakukan. Dan secara amal tidak ada. Antum boleh cari perbuatan apa yang dilakukan oleh seorang muslim yang menyebabkan dia kafir. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada keyakinan. Kalau keyakinan dia meyakini bahwa Allah punya anak, meyakini bahwa Allah ada di mana-mana, meyakini bahwa Allah bukan segalanya, meyakini bahwa ada yang bisa memberikan rizki selain Allah. Ini semua kan keyakinan kufur. Tapi kalau perbuatan mana? Coba. Tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, berzina, minum khamr, berjudi, memperkosa. Apakah ada di antara yang saya sebutkan yang membuat seseorang menjadi kafir? Al-jawab tidak ada. Al-jawab tidak ada. Ya. Yang menyebabkan adalah keyakinan. Maka terkenal apa yang diucapkan oleh Al-Imam At-Tahawi. Apa kata beliau? La nukaffiru ahlal kiblah. Kami tidak berani mengkafirkan ahlul kiblat. Masih ingat ahlul kiblat ya? Saya, antum, saudara kita di luar sana, ya, sesama muslim, mungkin Asy'ariyah, mungkin Maturidiyah, Mu'tazilah, semuanya adalah ahlul kiblat. Yang bukan ahlul kiblat siapa? Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, itu mereka itu bukan ahlul kiblat. Seluruh kaum muslimin, apapun firqahnya, ahlul kiblat. Kecuali dinyatakan keluar dari Islam, sebagaimana Ahmadiyah misalnya, Nusairiyah, Bahaiyah, ini para ulama sudah mengeluarkan mereka dari Islam, keluar dari kelompok yang 72, apalagi 73. Ini ahlul kiblat masih Islam. Kata Al-Imam At-Tahawi, kami tidak berani mengkafirkan ahlul kiblat. Apapun dosa yang mereka lakukan, mau berzina, mau memperkosa ibunya, kayak apa itu dosanya? Mendengarnya saja kita merinding. Kayak apa? Mau membunuh, membantai orang sekampung, ribuan ulama,
dibantai oleh dia. Kafir? Tidak. Tidak. Sampai apa? Hatta yastahillahu. Sampai dia menghalalkan maksiat itu. Menghalalkan berarti apa? Keyakinan dong. Meyakini bahwa babi halal, meyakini bahwa salat tidak wajib, meyakini bahwa zina halal, meyakini bahwa khamr halal. Kan keyakinan. Ya, bukan ucapan. Menghalalkan bukan sekedar ucapan. Oleh karena itu orang yang mengatakan bagi saya babi halal, zina halal, misalnya ada ya, diapakan orang ini? Diapakan orang ini? Dicek itu dari hatinya apa tidak? Caranya gimana? Caranya gimana? Iqamatul hujjah. Kalau itu cuma di mulutnya, kan tidak. Orang yang mengatakan itu di mulutnya mungkin karena sesuatu. Mungkin uang, mungkin bayaran, mungkin mencari ridho teman-teman dia, orang-orang kufar, mungkin banyak. Berarti bukan dari hatinya. Kalau betul-betul dari hatinya, baru dia kafir. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Iqamatul hujjah. Panggil orang itu. Persis seperti Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Ma'bad al-Juhani, Syekh Siti Jenar. Itu kan dipanggil oleh para ulama yang ditopang oleh penguasa. Untuk melihat ini di mulutnya doang, apa dari hatinya. Gitu. Setelah dipanggil, tentu ditanya, betul Anda mengatakan bahwa babi halal, zina halal? Kalau jawabnya, kata siapa, enggak, ya udah langsung lepasin. Enggak, ini buktinya nih, rekamannya nih. Jangan, nggak boleh. Berarti kan dia memang bohong-bohongan. Gitu. Ketika ditanya, enggak, kata siapa? Atau mungkin iya tapi kemarin itu mah ya, sekarang nggak lagi, ya udah lepaskan. Ya, lepaskan. Ini kita tidak sedang menghukumi orang yang membunuh, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, ya, tapi keyakinan kufur. Sampai dia menjawab, betul, betul saya mengatakan bahwa babi itu halal, zina itu halal, misalnya. Nah, begitu mendengar jawabannya betul, maka kan ini keyakinan salah, syubhat yang bersarang di kepalanya, maka dibersihkan dulu syubhatnya itu, didakwai. Anda muslim, percaya dengan Al-Quran kan? Ia percaya nih ayatnya, nih hadisnya, terus lalu dia menjawab, oh begitu. Ya sudah, saya terima bahwa babi memang haram, zina memang haram. Selesai. Ya. Kecuali dia mengatakan apapun yang terjadi, apapun yang Anda sampaikan, bagi saya babi halal, zina halal. Oh begitu? Iya. Kalau begitu Anda akan kami bunuh. Makanya ulama yang ditopang oleh penguasa. Kalau tidak ditopang oleh penguasa kan nggak mungkin berani membunuh, dan nggak boleh, nggak boleh. Bahkan kita lihat MUI saja nggak sampai ke situ. MUI tidak berwenang untuk membunuh, menjatuhi hukuman, ya kan? Nah ini tentu lebih dari MUI. Artinya ulama itu memang betul-betul ditopang oleh penguasa. Nanti yang melaksanakan hukuman pembunuhan ya tinggal nunjuk siapa al-gujunya, kan begitu. Yang jelas ulama ini ditopang oleh penguasa. Kata ulama, kalau begitu Anda akan kami bunuh. Gimana jawabannya? Kalau jawab ya, kalau sampai dibunuh ya enggak lah, tobat aja saya. Enggak, saya cabut lagi. Ya, enggak. Ya udah, lepaskan. Lepaskan, kita tidak boleh mengorek hati dia. Kita tidak boleh ketika dia mengucapkan kalimat, sudah, saya selesai, saya tobat, sudah. Kecuali dia menjawab, saya lebih milih dibunuh.
Saya siap dibunuh daripada saya mengatakan bahwa babi haram, zina haram misalnya. Silahkan dibunuh. Dibunuh. Setelah dibunuh, jangan dimandikan, jangan disolati, jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Dia sudah dengan keyakinan hatinya menghalalkan zina, menghalalkan babi, menghalalkan riba, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Berarti mudah apa sulit? Sulit sekali. Sulit sekali. Maka sepanjang sejarah 1400 tahun, seorang muslim yang mengucapkan ucapan-ucapan kufur, itu sedikit apa banyak? Banyak sekali. Di negeri kita ini dalam 1 tahun kita tidak bisa menghitung ada ucapan kufur yang keluar dari seorang muslim. Banyak sekali. Ini 1400 tahun. Subhat di mana-mana. Tapi antum tahu yang dibunuh berapa? Yang dibunuh berapa? Cuma Ja'ad bin Dirham. Di negeri kita itu cuma Syekh Siti Jenar. Emang orang-orang seperti Syekh Siti Jenar nggak ada? Banyak sekali. Kenapa tidak dibunuh? Jawabannya tadi. Berarti tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Sangat tidak mudah. Walaupun nyata, jelas, gamblang dia mengucapkan ucapan kufur. Sampai mengatakan babi halal, zina halal. Allah ada di mana-mana, Allah tidak bersemayam di arsy, Al-Quran itu makhluk, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semua ucapan kufur. Tapi dia langsung kita kafirkan tidak mudah. Lihat, dibunuh dulu. Setelah mati baru dinyatakan si fulan kafir. Maka tidak disolati, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Walaupun dia sebelum mati mengucapkan syahadat. Pas mau dipenggal lehernya dia baca syahadat. Ya, nggak bisa. Karena kan syahadatnya percuma. Bagaimana orang baca syahadat tapi masih meyakini bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Itu kan Ja'ad bin Dirham. Gitu. Di samping itu tentu kita tahu bahwa iblis setan tidak tinggal diam. Maka ada riwayat itu ya, riwayat ini walaupun masih diperbincangkan, itu Ja'ad bin Dirham mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu. Saat kepalanya lepas dari badannya itu. Ada cerita lagi darahnya menuliskan tulisan la ilaha illallah. Ini menipu orang-orang bodoh. Yang patokannya ya hal-hal seperti itu. Beda dengan ulama, patokannya Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana tidak mengkafirkan Ja'ad bin Dirham yang lebih memilih mati daripada mengatakan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah bersemayam di arsy, mereka tidak mau, dia tidak mau meyakini itu. Lebih baik mati. Kafir. Sepakat para ulama. Dan dipuji-puji itu siapa? Khalid bin Abdullah yang menjatuhkan putusan sembelih. Khalid bin Abdullah bukan khalifah ya, amir, istilah kita mungkin gubernur di Wasit daerah Syam. Dipuji-puji oleh para ulama, bil khusus Ibnu Qayyim, murid terbaik dari Syekhul Islam, dipuji-puji. Mereka marah. Kaum Jahmiyah marah. Dan begitulah. Nanti akan kita bahas syarah dari beliau. Bagaimana ahlul bidah harus marah berhadapan dengan ahlus sunnah. Sunnahnya seperti itu. Kalau tidak marah, adem-adem, diem-diem. Nah berarti ahlus sunnah ini tidak berdakwah dengan dakwah sunnah. Dakwahnya ya sekitar sodako, senyum, ramah, salam. Nggak akan marah mereka. Tapi ketika dakwahnya kembali kepada sunnah Nabi, manhaj Nabi, tinggalkan syirik dan bid'ah, marah mereka. Dan begitulah tidak akan pernah berhenti permusuhan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Bahkan muncul ahlul bidah pertama kali berakhir dengan pembantaian. Muncul pertama kali ya. Apa? Khawarij. Diapakan oleh Ali bin Abi Thalib?
Kalau nggak dibantai, habis. Kalau yang 11 orang ini tidak keburu lari, habis. Tapi karena keburu lari, menyembunyikan diri mereka, selamat mereka. 11 orang kira-kira. Wallahu a'lam. Ya, itu saja.